Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. First of all, let's say thank and pray to Allah Almighty who has been given us some mercies and blessings, so we can attend this nice video with the title is The Intellectual Skills of Learning today. And before that, let me introduce myself. My name is Rina Setiawati with study number 26121255, and then I'm from English Education Department 5G class. So in this video we will learn about the intellectual skills in learning. But before that, we need to know what is learning is. So, learning is the process of students' interaction with educators and learning resources in a learning environment. Jadi, proses pembelajaran adalah proses di mana siswa itu berinteraksi dengan educators atau pemberi ilmu, atau bisa disebut juga dengan guru, dan juga learning resources atau bahan pembelajaran di in the learning environment, di lingkungan pembelajaran, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa learning process adalah suatu proses di mana siswa berinteraksi dengan guru, kemudian mempelajari hal baru di suatu lingkungan pembelajaran atau sekolah, seperti itu. Okay, and then intellectual skills include the assimilation of new knowledge, the development of a critical analysis of studied information, and the application of basic knowledge in wider context. Seperti yang kita tahu, kalau keterampilan intelektual yang dipelajari oleh individu selama sekolah itu banyak sekali. Jadi keterampilan intelektual yang dipelajari oleh siswa itu meliputi banyak hal, karena memang seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki 12 tahun wajib belajar dan pastinya sudah mempelajari berbagai keterampilan intelektual. Nah, intellectual skills ini meliputi asimilasi dari pengetahuan baru, kemudian pengembangan dari informasi atau pengetahuan yang sudah dipelajari, dan juga penerapan dari pengetahuan dasar tapi di konteks yang lebih luas. Jadi tidak hanya dalam konteks yang sempit atau pengertian yang sempit, tetapi juga sudah meliputi konteks yang lebih luas, begitu. Nah, dari keterampilan intelektual yang sangat banyak ini, itu ada beberapa yang ada di PPT, yaitu even topics of instruction such as oral reading, expressive reading, sentence composition, paragraph construction, conversing, and persuasive speaking contains course of specific intellectual skills that must be learned. Jadi seperti membaca, kemudian membaca dengan ekspresi, kemudian mempelajari tentang menyusun kalimat, menyusun paragraf, kemudian conversing, dan juga berbicara persuasif. Itu juga merupakan intellectual skills atau keterampilan intelektual yang harus dipelajari oleh siswa selama mereka belajar, selama mereka belajar di lingkungan sekolah. Baik, kemudian ada type of intellectual skills. Yang pertama adalah critical thinking. The ability to think about and evaluate ideas, concepts, arguments, and information in a clear, objective, and rational way. Jadi critical thinking itu kemampuan untuk berpikir dan juga mengevaluasi tentang suatu ide, suatu konsep, suatu argumen atau pernyataan yang dilakukan dengan cara yang jelas dan juga dengan rasional. Kemudian yang kedua itu ada creativity atau kreativitas. Kreativitas adalah the ability to come up with new and original ideas. Jadi kemampuan untuk membentuk atau untuk menciptakan suatu ide yang baru dan juga asli, tentunya tidak meniru dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian yang terakhir itu ada research atau an important intellectual skills because it allows us to find information that is relevant to our topic. Jadi dalam penelitian itu ada kemampuan intelektual yang penting karena itu membuat kita menemukan informasi yang baru dan juga relevan dengan topik apa sih yang kita ingin tahu dari suatu penelitian atau ya apa yang menjadi topik dari penelitian kita. Kemudian yang selanjutnya itu ada cognitive strategies are a very special kind of intellectual skills. Of particular importance to learning and thinking is the cognitive strategy. In terms of modern learning theory, a cognitive strategy is a control process, an internal process by which learners can select and modify their ways of attending, learning, remembering, and also thinking. Jadi dalam cognitive strategy atau strategi kognitif adalah suatu jenis keterampilan intelektual yang sangat unik gitu, khususnya itu pentingnya belajar dan juga dalam berpikir. Kemudian menurut teori belajar modern, cognitive strategi adalah suatu proses pengendalian internal di mana diri siswa itu dapat memilih atau mengubah cara mereka memperhatikan, cara mereka belajar, cara mereka mengingat suatu materi, dan juga cara mereka berpikir tentang berbagai hal. Itu mereka dapat memilihnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada metacognition. Nah, metacognition is the term. Metacognition refers to an individual's ability to plan, to monitor, evaluate, and make change to their own learning behaviors in order to confront challenges more effectively. Jadi, metacognition ini bagi siswa penting memiliki keterampilan metakognitif. Itu berarti siswa itu mampu mengenali kemampuan kognitifnya sendiri, misal seperti mengarahkan aku tuh mau pembelajarannya tuh yang kayak gimana sih gitu, metode belajarnya itu seperti apa, kemudian evaluasi kinerjanya, jadi seperti aku itu masih kurang di sini, aku itu masih kurang di segi ini di pelajaran ini, seperti itu. Jadi siswa itu paham gitu apa sih yang menyebabkan mereka itu dapat mencapai suatu tujuan mereka, atau malah apa sih yang menyebabkan mereka itu gagal dalam mencapai proses atau tujuan pembelajaran mereka gitu. Dan juga di metacognition ini membuat siswa itu jadi memiliki strategi baru dalam belajar dan juga dalam menerapkan atau memahami materi yang disampaikan oleh guru. So I think enough about the intellectual skills today. So thank you for your attention, and I'm sorry if in this video is many mistakes from me. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.